Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Nah, di story kali ini aku masih mau membahas tentang depresi setelah melahirkan. Ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, yang mana di video sebelumnya aku menceritakan tentang Andrea yang sudah membunuh 5 anaknya karena depresi setelah melahirkan yang tidak tertangani. Nah, di sini juga aku masih mau menceritakan beberapa kisah ibu-ibu yang mengalami depresi setelah melahirkan. Memiliki anak adalah sebuah anugerah terindah bagi orang tua. Namun, ada sebagian ibu yang akan mengalami depresi setelah melahirkan. Tingkat depresinya pun mulai dari ringan hingga berat. Bahkan ada yang melakukan tindakan ekstrim seperti bunuh diri. Menurut survei Maternal Mental Health, sekitar 1 dari 5 wanita akan mengalami masalah kesehatan mental selama kehamilan atau setelah melahirkan. Meski ini menjadi masalah yang serius, masih ada unsur stigma yang membuat seorang ibu baru terlalu takut untuk mencari pertolongan untuk mengatasi gangguan ini. Nah, jadi aku mau langsung ceritakan. Yang pertama, kasus pertama ini si ibu sempat mau bunuh diri dan jual bayinya. Jadi kisah ini dialami oleh Nur Yana Yirah. Wanita dengan nama panggilan Yana ini mengalami depresi setelah melahirkan anak keduanya. Sebelumnya, ia sempat mengalami traumatis karena anak pertamanya meninggal dalam kandungan. 5 bulan setelah itu, dengan kondisi masih depresi, dia mengandung anak kedua, dan ketika melahirkan, kondisinya makin memburuk. Dia pernah hujan-hujanan menuju sebuah danau untuk bunuh diri bersama bayinya. Untungnya, saat itu ada yang menolong dan membawa dia dan bayinya menjauhi danau dan memberinya minum. Setelah kejadian itu, membuat Yana jadi tidak percaya diri untuk mengasuh buah hatinya. Dia takut akan melakukan upaya bunuh diri lagi di kemudian hari. Akhirnya dia menawarkan anaknya untuk diadopsi lewat akun Facebook dan berharap ada yang bisa merawat anaknya lebih baik dari dirinya. Dikutip dari BBC, Yana berkata seperti ini, "Saya sayang sama anak itu, cuma saya sadar saya tidak bisa menjadi ibu yang baik untuknya. Takut menyakiti, takut kejadian bunuh diri lagi terulang. Makanya saya mau kasih dia buat orang lain yang dapat merawatnya dengan kasih sayang dengan lebih sehat." Statusnya tersebut dikecam, tapi juga ada yang peduli dengan kondisi psikologinya. Atas saran temannya untuk mendapatkan bantuan dari psikolog, setelah menjalankan sejumlah konsultasi, dia pun membaik dan kembali memiliki semangat hidup. Hubungan Yana dengan anaknya pun semakin dekat. Pengalamannya membuat sadar bahwa ibu melahirkan membutuhkan pendampingan. Berbekal itu, Yana sekarang mendirikan komunitas Mother Hope Indonesia. Dia berharap komunitas ini dapat memberi manfaat dan membantu ibu-ibu untuk mengatasi berbagai masalah setelah melahirkan. Yang kedua, ini adalah kasus yang akhirnya membuat ibu ini terobsesi pada keselamatan anaknya. Nah, pengalaman yang diawali dengan keguguran juga dialami oleh seorang ibu yang bernama Hana. Akibat keguguran yang terjadi berulang kali, Hana selalu merasa tidak yakin pada kemampuan dirinya untuk menjaga buah hatinya yang berhasil dilahirkannya dan diberi nama Finally. Akibatnya, dia sangat terobsesi dengan keselamatan bayinya. Dalam sehari, Hana mengaku bisa berpikir hal-hal yang mengerikan tentang anaknya. Misalnya, saat berjalan di tangga, dia terbayang bisa melepaskan Finally dari gendongannya, atau anaknya akan meninggal karena kanker. Dalam sehari, dia bisa dihantui perasaan cemas tentang anaknya. Dia berusaha berpikir rasional namun tidak bisa. Dikutip dari Mirror, Hana ini pernah berkata, "Saya mulai terobsesi dengan keselamatan dan kesejahteraannya sejak usianya 4 bulan. Saya tidak lagi merasa senang meninggalkan dia dengan siapapun termasuk suami saya bahkan selama setengah jam." Hana menyadari ada yang tidak beres pada dirinya, namun stigma dan rasa malu sempat menghentikannya untuk mencari bantuan. Untungnya, hal tersebut dapat Hana singkirkan. Dia pun segera melakukan beberapa perawatan bersama profesional. Dengan teknik terapi perilaku kognitif atau CBT dan dukungan dari keluarga serta teman-teman, akhirnya Hana bisa mengendalikan rasa takutnya. Nah, yang ketiga, ini kasus yang membuat seorang ibu ingin melarikan diri. Kisah ini terjadi pada ibu bernama Catherine. Pengalaman tersebut dimulai saat bayi perempuannya tiba-tiba sakit. Di usia 1 bulan, bayinya harus dirawat di rumah sakit setelah tidur dan tidak merespons saat dibangunkan untuk menyusu. Catherine pun membawanya ke rumah sakit. Dengan banyaknya tindakan serta perawatan yang harus dijalani oleh anaknya, Catherine merasa terpuruk dan menyesal pada dirinya sendiri. Dia merasa bahwa putrinya nyaris mati di bawah pengasuhannya.
Sejak bayinya diizinkan pulang, kondisi psikologisnya malah makin buruk. Dia sulit tidur dan makan, sering mengalami serangan panik. Perasaan menjadi gila dan seharusnya tak menjadi ibu, dia mengaku ingin melarikan diri dari hidupnya dan sempat berpikir untuk menyerah. Dikutip dari North Shore Child Guidance, si Catherine pernah berkata, "Saya sangat sedih dan berharap saya sudah mati. Saya tidak ingin bunuh diri, tapi sakit emosional dan fisik saya begitu dalam sehingga ingin seseorang mengakhiri penderitaan untuk saya." Jadi memang benar-benar sebenarnya depresi postpartum itu sangat mencekam dan menakutkan bagi seorang ibu. Nah, kemudian ini ada penyanyi kelas dunia yang telah sangat terkenal dan mengalami depresi postpartum juga atau depresi setelah melahirkan. Namanya Adele. Jadi sebelumnya saya minta maaf jika terdapat kesalahan penyebutan nama. Jadi si Adele ini mengetahui dirinya menderita postpartum depression atau kondisi yang mempengaruhi kondisi emosional seorang ibu tak lama setelah anaknya lahir. Nah, jadi setelah mengetahui dirinya menderita depresi postpartum atau depresi setelah melahirkan, Adele menolak meminum obat antidepresan dan menolak juga saran dari ayahnya. Jadi ayahnya ini menyarankan agar Adele berbicara dengan perempuan hamil lain untuk mengatasi situasi yang dialaminya. Adele ini menolak saran ayahnya, namun tanpa sadar Adele malah cenderung mendekat dan mengobrol dengan para perempuan hamil. Jadi Adele mengaku sangat takut saat sadar dirinya menderita depresi setelah melahirkan dan ia juga merasa malu membicarakannya dengan orang lain. Adele merasa tak cakap untuk menjadi orang tua bagi anaknya. Ia juga takut akan menjadi ibu yang buruk. Pada akhirnya Adele memutuskan untuk menyisihkan waktu sehari dalam seminggu untuk dirinya melakukan apapun yang ia sukai tanpa anaknya. Jadi kayak me time ya. Adele menyatakan bahwa seorang perempuan akan menjadi ibu yang lebih baik jika memberi waktu pada dirinya sendiri untuk bersantai dan merasa lebih baik. Adele mengaku bahwa dirinya memang mudah terkena depresi meski tidak membuatnya menjadi seorang yang ingin melakukan bunuh diri. Adele telah melewati banyak terapi kejiwaan sejak kakeknya meninggal saat dirinya berusia 10 tahun. Kemudian Adele pernah berbicara, "Saya memiliki 4 orang teman yang memiliki hal serupa seperti saya. Suatu hari saya berkata pada teman saya ingin membenci keadaan ini. Dia menangis dan mengatakan hal serupa dan seperti itulah perasaan depresi itu terangkat. Sejak saat itu, Adele tidak pernah merasa dirinya begitu rendah meski kadang perasaan bersalah menghampirinya ketika ia harus melakukan tur musik dan tidak memiliki waktu yang cukup bersama anaknya." Jadi dia juga pernah bicara kayak gini, "Saya tidak pernah merasa bersalah saat saya tidak bekerja. Saat kau menjadi sang ibu, kau selalu ingin memperbaiki kesalahan demi anakmu. Karena cinta saya pada anak saya tidak peduli jika saya tidak pernah bisa melakukan apapun lagi untuk diri saya sendiri." Proses hamil dan melahirkan adalah pengalaman yang sangat emosional bagi seorang wanita. Perubahan besar terjadi dalam hidupnya dengan kehadiran seorang anak. Apa yang terjadi pada Adele yang menjadi cermin bagi kita bahwa siapapun bisa mengalami depresi. Adele beruntung bisa melewati depresinya tanpa bantuan dokter atau obat-obatan. Tapi jika seorang pasien atau seorang ibu setelah melahirkan mengalami depresi setelah melahirkan malah dikucilkan, lebih baik kita mencari bantuan profesional seperti dokter atau psikolog atau psikiater untuk menenangkannya. Sebenarnya ini bagi masyarakat, terutama masyarakat awam, depresi setelah melahirkan itu masih dianggap tabu, tidak mau dibahas, seperti aib yang tidak mau dikeluarkan. Padahal seorang ibu yang setelah melahirkan, yang mengalami depresi setelah melahirkan, itu membutuhkan bantuan. Dia membutuhkan teman, dia membutuhkan keluarga, dia membutuhkan suaminya untuk menguatkannya, untuk mengeluarkan isi hatinya. Apa yang harus dia perbuat untuk mengurangi apa yang ia rasakan. Tapi kebanyakan orang tidak peka dan malah menyalahkannya atas suatu keadaan. Ada banyak kata-kata orang yang ketika dia menjenguk ibu yang melahirkan atau menjenguk bayi yang malah pada akhirnya menjadikan si ibu ini lebih tertekan dan lebih depresi.
Jadi saran saya mulai sekarang yuk kita tingkatkan emosional kita, kepedulian kita terhadap ibu yang baru sedang melahirkan. Dia bukan hanya membuka gerbang baru untuk kehidupan seorang bayi, tapi dia juga membuka gerbang baru untuk kehidupannya, untuk perubahan kehidupannya. Dia sudah tidak sendiri lagi, dia punya bayi ini harus ekstra diurus, dan kita sebagai orang terdekatnya harus meyakinkannya bahwa dia bisa mengurus bayi ini, dia bisa lebih baik, dan bayi ini akan lebih baik berada di bawah pengawasan dan pengasuhannya. Sebagai seorang yang menerima saran, kita juga harus memberikan positive thinking atau pengalaman terbaik dan positif, pokoknya pengalaman yang benar-benar positif untuk dia jadikan bahan pelajarannya, bukan menakut-nakutinya, bukan juga dengan menyalahkannya. Kita harus mendengarkan apa yang dia ceritakan dengan baik. Ketika kita sudah tahu arah ceritanya sudah tidak bisa kita tangani, kita harus berbicara lagi dengan yang lebih profesional seperti psikiater atau psikolog. Orang yang ke psikiater atau psikolog bukan berarti orang tersebut dengan gangguan jiwa. Banyak orang dengan kecemasan berlebih, dengan gangguan depresi membutuhkan konsultasi dengan seorang psikiater atau psikolog. Jadi jangan ketika ada gejala dari depresi setelah melahirkan atau depresi lainnya, segera konsultasikan dengan psikiater dan psikolog untuk penanganan lebih awal sehingga tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Demikian dulu video dari saya hari ini. Tonton terus video saya, jangan lupa di subscribe. Saya menerima kritik dan saran lewat komentar. Kalau ada kasus lain yang ingin dibahas, saya menunggu komentarnya. Terima kasih.